Perkenalkan, nama saya Susi Nuraini dari kelas MNJ 22B dengan NPM 22411154. Di sini saya akan menjelaskan materi entrepreneurship yang berjudul Apa itu Kewirausahaan? Kewirausahaan atau dikenal juga dengan entrepreneurship merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan secara memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang dimiliki dihadapinya. Kewirausahaan menurut Thomas Zimmer 1966 hasil dari suatu disiplin proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Berinovasi, yang pertama, keinovasian adalah kemampuan menerapkan pemecahan-pemecahan personal secara kreatif dan menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia. Inovasi memiliki beberapa makna penting yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Inovasi sebagai pembaruan, inovasi sebagai pemburuan, inovasi sebagai keunggulan. Inovasi sebagai pembaruan, inovasi pada hakikatnya adalah pembaruan yang menghasilkan nilai tambah baru bagi penggunanya. Objek inovasi adalah nilai tambah suatu produk, proses, atau jasa. Inovasi selalu berarti baru. Parameter kunci dari inovasi adalah nilai tambah bagi pengguna. Next, inovasi sebagai perubahan. Dilihat dari dimensi waktu, inovasi lebih menekankan pada objek yang baru, akan tetapi sebenarnya lebih menekankan pada proses baru yang dapat mengakibatkan objek baru. Inovasi mengacu pada pengubah sesuatu. Inovasi sebagai keunggulan. Dengan inovasi berarti kita menciptakan keunggulan-keunggulan dalam bentuk yang baru. Inovasi bisa dalam bentuk seperti inovasi produk, proses, metode, teknologi, dan manajemen. Next, 4 macam penemuan suatu atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contoh, mobil Tesla. Pengembangan pada produk jasa atau proses yang sudah ada. Contoh, pengembangan menu pada kopi-kopi kekinian. Duplikasi, peniruan produk jasa atau proses yang sudah ada namun menambah nilai untuk memperbaiki konsep yang telah atau agar lebih bersaing. Contohnya, Kayla Food seblak kemasan. Sintetis, perpaduan konsep dari faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Contoh, arloji pada Casio yang sebuah dari analog ke digital. Next, startup. Startup tumbuh dari nol hingga menjadi perusahaan yang bernilai sangat tinggi dengan mengikuti grafik stick hoki bagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Secara global, Indonesia menjadi negara dengan jumlah startup tertinggi kelima setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Di Asia, Indonesia menempati posisi kedua setelah India. Secara kualitas, Indonesia mampu bersaing secara global, namun secara kualitas startup mengalami beberapa masalah pada modal 38,24%, sumber daya manusia 29,4%, fasilitas 15%, regulasi dan undang-undang 8,82%, serta market 7,94%, Backcraft dan MIK TI 2016. Sumber-sumber pendapatan startup, dana dari investor. Dana dari investor ini digunakan untuk membuat iklan dan berbagai hal untuk menjaring konsumen startup dengan baik. Bootstrapping. Bootstrap ini adalah suatu cara membangun salah satu startup dengan dana sendiri alias mandiri tanpa investor. Penjualan produk atau jasa. Ada yang melakukan penjualan dengan metode affiliate, keagenaan, reseller, dan dropship. Penawaran fitur premium kepada pelanggan seperti yang ada pada e-commerce, di mana konsumen harus membayarnya. Iklan startup bisa menawarkan kepada seller untuk mengiklankan produk di halaman depan e-commerce. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.